teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Maili Kisirofik, mahasiswa Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Nah, kali ini saya akan sedikit menceritakan kasus psikologi klinis, yaitu bipolar yang dialami oleh salah satu seniman terkenal asal Belanda. Sebelum kita masuk ke kasusnya, saya sedikit menjelaskan apa sih bipolar itu. Gangguan afektif bipolar merupakan gangguan suasana perasaan yang ditandai dengan adanya episode berulang pada waktu tertentu. Nah, gangguan bipolar ini merupakan gangguan perubahan mood yang sangat drastis antara episode manik dan episode depresi atau antara senang dan sedih. Perubahan mood pada penderita gangguan bipolar ini sangat drastis dan terjadi secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Bisa aja nih dari seorang penderita bipolar tuh bisa tiba-tiba merasa senang, gembira, bersemangat, yang kemudian bisa berubah menjadi sangat sedih, depresi, bahkan sampai memiliki keinginan untuk bunuh diri. Sekarang kita masuk ke kasus Vincent van Gogh. Nah, kali ini saya akan menceritakan kasus dari Vincent van Gogh. Nah, Vincent van Gogh ini merupakan seorang seniman terkenal asal Belanda. Ia juga merupakan seorang pejuang bipolar. Bahkan tanggal lahir dari Vincent van Gogh ini pada tanggal 30 Maret dijadikan sebagai hari peringatan bipolar sedunia dan sebagai salah satu bentuk pencegahan stigma buruk yang ada di masyarakat kepada penderita bipolar. Nah, Vincent sendiri lahir pada tanggal 30 Maret 1853 di Gort-Zundert, Provinsi Brabant. Ia lahir dari keluarga yang berkecukupan, ayahnya seorang pejabat di gereja, sedangkan ibunya merupakan seorang seniman. Vincent van Gogh tumbuh menjadi anak yang tenang, serius, kemudian bijaksana. Dari kecil minat menggambar Vincent memang sudah ada, yang kemudian diajarkan oleh ibunya. Namun kepribadian Vincent berubah ketika ibunya memindahkan Vincent ke sekolah asrama pada tahun 1860-an. Ia merasa ditinggalkan oleh keluarganya sehingga ia menjadi depresi, merasa kesepian dan sering sakit-sakitan. Nah, setelah ia kembali ke rumah keluar orang tuanya pada tahun 1869, Vincent kemudian menuliskan bahwa masa kecilnya itu begitu keras dan dingin. Kemudian pada tahun 1881, minat menggambar Vincent kembali muncul setelah ia memperhatikan lingkungan sekitarnya, kemudian ia mengabadikannya dalam coretan gambar yang indah. Nah, selama Vincent mengembangkan lukisannya ini, ia selalu mengalami halusinasi dan delusi. Nah, sebenarnya Vincent sadar akan ketidakstabilan mentalnya. Namun pada saat itu Vincent memilih untuk mengabaikannya. Pola makan dan minum Vincent pun juga ikut berpengaruh, aktivitas sehari-hari Vincent pun juga ikut berpengaruh. Tak hanya itu, bahkan Vincent pernah memotong sebagian telinga kirinya pada saat Vincent marah kepada sahabatnya. Nah, dari peristiwa pemotongan ini kemudian Vincent dilarikan ke rumah sakit psikiatri yang ada di Prancis. Nah, 2 tahun sebelum kematian Vincent van Gogh, ia diketahui menjadi lebih produktif dalam berkarya. Nah, ternyata ini adalah saat-saat krisis Vincent dalam berjuang melawan penyakit bipolarnya. Depresi Vincent ini terus berlanjut hingga pada akhirnya ia memilih untuk membunuh diri pada tanggal 27 Juli 1889 dengan cara menembakkan pistol ke dadanya. Setelah peristiwa bunuh diri ini, nama Vincent justru melambung. Karya-karyanya banyak disenangi oleh seniman-seniman ternama. Bahkan Vincent dijuluki sebagai seniman yang menggabungkan antara kegilaan dan kreativitas. Ia juga dikenal sebagai seorang seniman yang berjuang melawan penyakit mentalnya. Nah, itu tadi teman-teman sedikit cerita dari kasus penyakit bipolar yang dialami oleh Vincent van Gogh, seorang seniman terkenal asal Belanda. Nah, dari kasus ini kita bisa mengambil bahwa penyakit mental itu merupakan suatu penyakit yang cukup serius yang harus betul-betul ditangani dengan cepat dan tepat. Nah, seseorang yang mengalami gangguan bipolar ini akan kesulitan dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Itulah mengapa perlu penanganan tepat dan cepat kepada penderita bipolar agar hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat diatasi dengan segera. Dan kita sebagai masyarakat yang sehat, yang tidak memiliki gangguan mental seperti bipolar, seharusnya memberikan stigma yang baik, memberikan dukungan kepada penderita gangguan bipolar
karena stigma yang kita berikan kepada mereka pengidap gangguan mental akan sangat berdampak bagi kesehatan mentalnya nantinya. Bagi teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.